Kiai itu pernah bilang, kamu ada yang dampingi katanya. Waduh, iya. Saya jadi takut. Iya. Suka ada rasa Waktu takut. Pak Kiai bilang ada yang dampingi itu, Enggak tahu siapa. Kalau didampingi saya setan gimana? itu ditanyain sama Mas Irfan. Kalau didampingin Mas Irfan gimana katanya? Mau, jawab gitu. Kalau baik mau, kalau jahat jangan. Insya Allah baik. Jadi Iya, ada yang itu- dampingin katanya. Iya, itu ilmu. Jadi ilmu itu seperti itu. Jadi kita memang, saya mencoba memberikan pengertian sama. Seperti ginjal itu kadang-kadang karena kita kepada orang tua atau keluarga Iya. atau emosi yang terlalu dipendam juga Dipendam bisa. itu bisa. Jadi ginjal itu biasanya marahnya dipendam dulu. Dia marah ke suami atau ke istri, diem atau ada rasa takut, diem dulu. Nah itu nanti di ginjal biasanya rusaknya. Jadi ginjal rusak, kreatinin tinggi, urem tinggi itu di situ insya Allah. Khususnya kalau di atas umur 45 biasanya itu dulunya seringnya jengkelnya atau marahnya itu dengan suami. Kalau di bawah umur 45 insya Allah rata-rata dengan orang tua. Terima kasih ilmunya ya Ustaz ya. Bu Cici mudah-mudahan sudah membaik, nggak instan ya. Ya, nggak bisa instan kalau ini nggak bisa instan ya. Dan kita juga tadi sudah mengingatkan bisa membuka pertanyaan lewat Instagram kita di @officialmnctv dan ada satu pertanyaan yang sudah kita pilih. Ini dia pertanyaannya. Oh, kemarin tentang jodoh pernah ya Ustaz ya. Kemudian tentang macam-macam boleh. Kita tunggu, ini dia dari Tania Yuda Asmara. Assalamualaikum Ustadz Danu. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kalau sakit TB atau flek paru itu disebabkan karena apa ya? Ibu saya terkena penyakit itu sekarang dan juga penyakit asam lambung. Bagaimana biar cepat sembuh dan penanganannya ya? Terima kasih Ustaz. Ya alhamdulillah. Mbak Tania ya. Ya Tania. Mbak Tania, tumben bener ini ya. Kemarin ningrum mulu. Ningrum ya. Jadi Mbak Tania, kalau penyakit TB insya Allah itu disebabkan sebenarnya orangnya gampang tersinggung. Jadi orang gampang tersinggung tapi diam. Jadi orangnya pendiam, sebenarnya dia gampang tersinggung. Jadi ringan itu bisa menjadi TB atau menjadi kanker itu tinggal gampang tersinggungnya kepada siapa dan emosinya kuatnya seberapa hanya itu. Jadi harus gimana? Jadi sebenarnya orang gampang tersinggung itu memang tidak boleh oleh Allah Ta'ala. Jadi udah dilarang, jangan gampang tersinggung. Jadi istilahnya malah gampanglah kamu memaafkan orang lain, itu malah dianjurkan. Kalau sekarang itu baperan istilahnya. Ya, kalau baper kan global banyak Iya ya. betul, kalau ini spesifik Gampang tersinggung. Jadi Mbak Tania. hampir salah lagi. Mbak Tania insya Allah itu disebabkan beliau, Ibu Mbak Tania itu gampang sekali tersinggung tapi diam. Bisa aja kalau umurnya di atas 45, bisa aja memang dengan bapak, dengan suami ya, dengan bapak. Jadi biasanya bapaknya lebih keras, jadi karena beliau sendiri gampang tersinggung tapi takut akhirnya marahnya disimpan. Tersinggung aja, tapi diem, nah itu jadi TB. Kalau marahnya lebih kuat, berani sebenarnya melawan, sekali melawan, tersinggung lagi melawan, itu bisa nanti jadi kanker paru. Jadi kanker paru itu hanya level emosinya aja. Jadi orang yang kelihatan, oh itu akan kena kanker paru seperti itu. Jadi kanker paru itu insya Allah dia marahnya sebenarnya kuat, gampang tersinggung sekali, marahnya kuat tapi diem disimpan. Insya Allah itu terkena kanker paru biasanya. Oke, kalau misal tersinggung masuk hati juga mendingan dibicarakan juga. Bicarakan nggak apa-apa. Bukan marah ya? Enggak Kita marah. bicarakan. Bicarakan, mamanya nggak suka sama suaminya bilang. Kalau umpamanya suaminya itu jengkelin, dikasih tahu nggak bisa, didoain aja agar suaminya soleh. Cukup. Jangan doain yang macam-macam. Nggak usah macam-macam. Doain agar suaminya soleh. Ibu yang ketawa. Jadi nggak usah yang aneh-aneh. Doa itu kalau suami susah, doain agar suami itu soleh. Titik. Jadi kalau susah sekali udah lama padahal Ustadz ini. Lah iya dulu yang milih suami kan bukan saya kalau saya ditanyain gitu. Yang milih suami kan ibu. Jadi ya sabar aja ditunggu. Kalau nggak kuat ya ada jalan lain. Oke. Kan gitu ya. Jadi memperbaiki diri, memperbaiki tingkah laku kita Ya, untuk kesehatan jasmani untuk ya. kesehatan jasmani. Khususnya rohani itu yang penting itu ya. Oke. Ya. Terima kasih Ustadz jawabannya dan sekarang ibu-ibu yang di sini siapa sekarang mau bertanya? Tunjuk tangan. Tadi sebelah kiri, saya sebelah kanan boleh ya. Nah, ibu yang ini deh. Silakan ibu. Berdiri, Bu.
Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam Saya mau warahmatullahi tanya Pak wabarakatuh. Ustadz, ini saya pernah divonis itu apa sih radang tungkak lambung ya. Tapi itu lama sekali sembuhnya, terus sampai sekarang masih rasa suka sakit gitu. Suka yang saya rasakan suka ini Pak Ustadz, suka ada rasa dingin terus apa ya. Kalau udah keringat dingin keluar suka takut gitu, bawanya takut aja gitu. Semakin takut semakin keluar keringat dinginnya kan? Iya. Oh, Terus gitu. lemas gitu. Terus saya suka istighfar ya, suka istighfar gitu, istighfar. Terus Kadang suka saya datang sini Ibu nggak takut kan? Iya. Enggak ya? Iya. Seneng malah. Terus gimana? Masa minta tolong sama Pak Ustadz gimana caranya saya mengatasi rasa takut itu gitu. Oke, Cari namanya solusi siapa Ibu? ya Bu ya. Ibu Juni namanya. Ibu siapa? Yuni. 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 Iya. Saya tahu nih, pasti lahirnya bulan Juni. Betul Bu. Agustus lah. Kali ini Ustaz salah. Bukan masalahnya janjian sama bapaknya. Yuni tahun namanya Agus. Itu Agustus ya. Iya gimana? Enggak Salah lihat bulan dulu. Namanya ini Juni. Sudah iya buka bulan. Lu Agustus sekarang. Ya sudah Ibu, kalau sudah saya insya Allah sudah sangat hafal. Kalau dokter itu bilang tukak lambung, dokter itu bilang sakit emah yang menaun terus tiap bulan selalu sakit, padahal sudah diobatin. Itu penyakitnya orang Indonesia, insya Allah sudah hafal sekali. Biasanya ada ilmu di dalam tubuh ibu, yang ilmu tersebut memang nggak cocok. Jadi ada turunan sebelum ibu, entah ayah, kakek, buyut dan sebagainya itu yang dulunya orang bisa. Orang bisa itu ya entah bisa ngobatin, sekarang itu kan pakai yang begini-begini itu loh. Nah itu bisa, saya nggak bisa lah. Emang pernah dulu ya Pak Kiai itu pernah bilang, kamu ada yang dampingi katanya gitu. Waduh, iya. Saya jadi takut. Iya. Suka ada rasa Waktu takut. Pak Kiai bilang ada yang dampingi itu, Enggak tahu siapa. Kalau didampingi saya setan gimana? itu ditanyain sama Mas Irfan. Kalau didampingin Mas Irfan gimana katanya? Mau, jawab gitu. Kalau baik mau, kalau jahat jangan. Insya Allah baik. Jadi Iya, ada yang itu dampingin katanya. Iya, itu ilmu. Jadi ilmu itu seperti itu. Jadi kita memang, saya mencoba memberikan pengertian sama saudara kita yang para dokter. Sebenarnya itu ilmu. Ya memang silahkan pakai obat nggak apa-apa, tapi nanti akan kembali lagi. Jadi ilmu yang berontak, Nanti lama-lama itu dari bawah itu naik, nanti sesek seperti itu. Emang kan kadang-kadang kitanya nggak sadar dan nggak tahu. Jadi leluhur kita yang memberikan hadiah itu. Iya, benar. Itu bisa diturunkan seperti itu ya? Bisa. Dia mirip seperti genetik kalau genetik orang tua ke anak itu Alergi, sama. Alergi gitu ya. Sama seperti itu, tapi ilmu nurun langsung dia nyari yang cocok merasa ilmunya. Nah akhirnya karena Akhirnya ya begini nih karena memang Ibu Yuni Agustus ini Ibu Yuni ini memang nggak tahu, ya memang nggak tahu. Jadi ini hanya cuma, ya makanya tadi kok di titik itu kadang-kadang dingin. Dingin terus Iya. ketakutan, suka takut sendiri Nah, gitu. suka nggak tahu. ketakutan. Nah, itu ilmunya berarti insya Allah sudah sampai ke jantung. Hanya gitu. Nah, ini kalau memang Ibu berkenan gimana? Ilmu ini dilepas mau apa enggak? Kalau jahat mah lepas aja. Enggak jahat kok ilmunya. ya udah nggak. Maksudnya kalau ke jalan yang benar, ke jalan yang ini, nggak apa-apa, nuntun saya ke jalan yang benar aja. Jalan Allah maksudnya. Emang Ibu pernah dituntun sama ilmu itu ke jalan? Maksudnya ngajarin saya ke jalan yang benar. Gitu. Ngajarin baca Quran gitu pernah tuntun ilmu baca Quran? Iya suka. Ilmunya nuntun baca Quran gitu? Iya maksudnya suka itu pengen ikut gitu, pengen belajar ke yang pinter gitu, pinter ngaji apa gitu. Suka Ibu pengen. apa ilmu? Saya yang Nah, pengen. ya kan bukan ilmu. Ibu mau nggak ini diambil kok mutar. Buang aja, ambil aja ya. Kalau memang lebih baik ya diambil aja. Pak. Ya ilmu yang di dalam tubuh seorang manusia muslim rata-rata musyrik, udah gitu aja titik Iya, kalau saya. iya. Mau dia mau apal Quran kayak pokoknya kalau dilihat itu ilmu itu musyrik gitu aja udah. Karena kalau sudah dilihat begini kan ketahuan itu bukan muslim, nggak karu-karuan, hanya pakai celana dalam aja itu ilmunya gimana. Nah kalau saya suruh cerita ya apa adanya. Sekarang Ibu mau ya silahkan ambil. Mau. Mau. Lo kok buang aja, enak aja sekarang nyuruh saya buang. Gimana Bu mau ilmunya
Mau? Saya minta ya. tolong sama dilepas aja sama. Ya, oke. Saya bantu ya, Bu. Bu tenang, ikhlas ilmu yang musyrik ini ikhlas dilepas karena Allah. Mau ya? Iya. Lillahi ta'ala. Insya Allah. Amin. Dengerin doa saya, aminin ya. Bagi ibu-ibu yang lain yang punya ilmu, aminin. Biarin kalau kesurupan nggak apa-apa, nanti ada Mas Irfan. Santai, dengerin ya. Jangan gitu. Ya. Ayo ibu-ibu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah.